Oke, ketemu lagi di obrolan mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuman masyarakat biasa. Sekarang itu tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari. Udah episode berapa nih? Episode kita nggak pakai ini ya? 11 ya, ini sekarang 11. Nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa udah 11 lagi. 11 lagi. 11 lagi. Dan Makasih banyak supportnya juga kan. Alhamdulillah makin kesini ya penonton setia juga adalah komen-komennya udah mulai banyak juga. Yang pro kontra juga banyak. Ya, banyak feedback lah gitu, banyak permintaan dari viewers nih sekarang gitu. Dan ini sesuai permintaan viewers. Kacamata macan. Kacamata macan. Aing mau ganti pakai kacamata yang 3 juta nanti aja. 3 juta. Kalau yang ini apa coba? Cengdem. Ini di BIP ya? Bukan. Kayaknya 2,5 juta. Nggak sibuk. Nah, berhubung ini musim hujan, terus bulan Januari, itu tuh kalau di Eropa tuh transfer musim dingin gitu. Tapi kan kita lagi ngebahas Indonesia ya. Indonesia nih. Banyak sudah mulai ada sedikit spill transfer terjadi gitu. Spill transfer terjadi. Bahas transfer berarti hari ini. Ya, transfer. Sekarang lagi musimnya juga gitu. Selain musim kawin, sekarang musim transfer juga ya. Nah, mungkin di sini ya dari banyak nih yang udah ada kayak Borneo, Madura, Barito ini kita udah punya sedikit info ya. Mungkin Bro Aldi nih, gimana nih Tanggapan transfer ya? Iya, betul. Okay. Sebetulnya ini tuh sekarang musim yang unik ya di Indonesia. Untuk transfer paruh musim itu disamakan dengan di Eropa. Iya. Ya. Bukan unik kemajuan goblok. Unik karena sebelumnya nggak ada. Unik. Karena sebelumnya kacau gitu. Jadi unik gitu. Soalnya unik lah gitu. Oh, kemajuan yang dibuat sama Pak Erick Thohir. Respect. Makanya kemarin ngomong Erick Thohir terus. Komunikasinya kurang. Komunikasi Pak Erik. Pada Pak gitu. Dan menariknya banyak juga kan, terutama ya yang saya bahas itu transfer di 4 besar tim-tim klasemen di Liga Indonesia gitu. Terutama di Persebaya yang memang benar-benar jadi sorotan untuk saya untuk di transfer paruh musim saat ini. Persebaya kan kemarin cuma pakai 6 pemain asing. Cuma pakai 6 tuh yang starting. Mereka nggak pakai full 8. Iya, nggak pakai full Di pertengahan ini siapa pelatihnya? Ya. Lupa. Karena slot. Clifford. Apa sih? Pelatih Persebaya. Aduh, aing lupa. Aing lupa goblok. Oh ini. Paul Munster membawa Bayangkara juara. Paul Munster mendatangkan 2 pemain dari Balkan langsung ya. Satu pemain yang berposisi di center back yang bakal jadi tandem dari siapa pemain asing Persebaya sebelumnya? Lupa namanya. Yang di mana? Yang posisinya center back. Yang bule itu kan? Ya, yang bule. di Balkan juga kan sama sekarang dia bakalan dapat partner lah di belakang. Namanya si Demdimov. Terus satu lagi Persebaya juga nambah pemain dengan ini cukup unik ya, pemain satu lagi tambahan pemain asing dari Persebaya. Kalau misalkan kita lihat dari profilnya, dia itu bisa main di banyak posisi. Demdimov si Tumbas. Nah, Dejan Tumbas. Itu kalau kita lihat unik banget gitu. Dia bisa main di depan, di tengah, di belakang. Lihat back mana kanan. goblok? Bisa dilihat di ini Di cuplikan. Market. Oh, Market. Main aja Iya. belum anjing soalnya. Cuma itu sebetulnya ini hal yang jarang ya di Indonesia gitu. Dari tim scouting sebuah klub, dia bisa scout pemain yang bisa bermain di banyak posisi gitu. Biasanya kan posisi paling 2 atau 3 pemain. Ini si Paul Munster ini nggak tahu dia emang mungkin relasi agennya bagus atau gimana ya, bisa provide pemain dengan multi posisi banyak banget yang bisa dia mainin. Tapi ya ini menjadi inilah tambahan untuk
bikin lebih rame nih di putaran kedua Liga Indonesia, terutama di 4 besar ya gitu. Karena kalau kita lihat dari tim lain pun Persija dia kan ada bongkar pasang pemain juga asingnya ya. Tapi nggak banyak. Tapi nggak banyak. Back tengahnya diganti back kanan kan sekarang Iya. kan gitu. Dan kalau misalkan ini kita tag itu pada saat si Persija baru menang ya tadi. Baru menang tadi tuh skor 3-2. 3-2 Lawan Barito. Lawak Barito mainnya. Yang hasil Persija itu membuat memanaskan papan atas lah gitu di Liga Indonesia. Meskipun nggak bagus amat tadi mainnya. Persib juga nggak bagus-bagus amat. Ugly win. Unbeaten. Iya, tapi kan tadi ngebahasnya kan permainannya nggak bagus-bagus amat. Unbeaten. Tetap lebih bagus. Foto. Terus kita lanjut lagi untuk transfer secara mengejutkan ya, Borneo melepas Leo Gaucho pemain anjing. kaliber Leo Gaucho. Harusnya Persib rekrut Leo Gaucho anjing. Tapi mana Leo tahu coy. Cianjur. Malah jadi legend. Lewat Citesku. Anjing itu legend sih. Legend Leo Cita. Iya. Tapi seru ya kalau bahas-bahas transfer Persib. Persib di akhir. Persija dulu, Persija tadi apa? Borneo ya. Borneo ngelepas ke Leo Gaucho yang bilangnya dia ada masalah ada inilah family issue. Jadi dia harus cabut dari Borneo walaupun dia punya kontrak 2 tahun diganti dengan Mateus Pato. Cinta lama bersemi kembali. CLBK datang lagi Mantan top skor dan yang sebetulnya di Sandong Taisan. Ya. Sandung Leonaung Sandung Taishan. Sandong Taisan goblok. Tadi ngomong Sandong goblok. Sandung Leonaung kan ayo Sandung non sih jadi itu aya. Sandung Nuneng. Kan Betawi. Emang kenapa orang Betawi? Ya Betawi kan Lenong. Ngelenong. Pato balik lagi ya yang sebelumnya di banyak gosip juga bakal merapat ke Persib. Ya, Mateus Pato. Selain si Pato ada juga Ricky Cawor yang merapat ke Borneo. Gitu. Dan yang uniknya banyak mungkin kayak fans Persija ngeinin Persib gitu Boboto. Yang Nggak jadi Mateus Pato. ceng-cengin. Persib tuh lagi ke 1 ngapain bongkar pasang banyak. Aneh. Enggak ini Persib itu nggak bongkar banyak itu karena ke 1 atau nggak ada uang. Uang banyak. Masa sih? Mana duitnya bos? Buat training center. Nah itu jawaban yang Itu sesuai. Sesuaikan. Nah, tapi kalau ngomongin Persib, Persib pun sebenarnya tetap cinta lama bersemi kembali. Zalando. Iya, maksudnya kan dia balik lagi, Iya, gitu kan. Is back, nggak dijual aja gitu. Kenapa ya kayak Kenapa ya? Kenapa ya? Atau memang gimana nih? Zalando yang punya kualitas sih. Punya kualitas. Yang punya kualitas untuk Dibanding? untuk nge-backup Rejali Hanusa. Kan Rejali udah sebenarnya nggak tahu nih Rejali riwayat cedanya kenapa sih ini sampai lama banget kayak gini. Saya pribadi nggak tahu, cuman yang dipasti buat backup Edo backup Edo Kan suka emosi, bos. dari posisi juga goblok salah anjing. Edo jeung Dado deket anjing. Kan posisi nonton. Namanya anjing cotot. Sebetulnya good addition juga ya dengan baliknya Zalando, dia bisa kasih juga internal competition lah buat Edo, karena kalau kita lihat Edo di pertandingan terakhir lawan Bali kan cukup lumayan ancur-ancuran aja mainnya, banyak kesalahan lah dari Edo gitu. Tapi nggak ancur-ancuran juga sih. Tapi kemarin gol bos. Iya, bukan maksudnya ya namanya pemain pasti ada up and down. up and down. Cuman sekali nggak masalah kali. Tapi karena nggak ada backup Iya sih. Makanya mungkin Zalando pun akan jadi backup sementara dulu gitu. Kalau backupnya si nggak jadi deh. Siapa? Nanti aja. Pasti mau Lanjut, ngomong transfer dulu. Yang menarik lagi transfer dari Persija nih ya.
Persija ini ngelawan Rico Simanjuntak. Waduh, Sleman. Padahal legend juga, aduh Rico itu saya aja pribadi suka banget sebetulnya. Suka bener. Enggak gentar gitu ya, punya posisi punya postur badan kecil tapi Kan memang pemain futsal dia dulunya. iya sama kayak Ajis. Ajis tidak berkembang tapi jadi pemain futsal tapi Rico bisa membuktikan padahal secara postur Ajis bisa lebih unggul. Itu Ajis kan Ajis gagap ya maksudnya. direkomendasikan sama Coach Justin kan dia untuk Iya. membawa. Nah, itu ada transfer juga ke Sleman, Loan. Dan yang menarik lagi di Persija adalah ada adik Zainal Arif, Cikajang Boy. Cikajang Boys di Loan dari Malut, Yandi Sofian. legend Persib. Belum. Yandi pernah nggak sih masuk senior? Pernah. Mentang-mentang nggak terlalu ini dilupain gimana sih? Aduh, lupa bisa. Oh, ingatnya Kamengal saya ingat. kekasihnya Yandi kali. Oh iya. Center bola. Nah itu Yandi juga menarik tapi bagus sih langkah Yandi itu kan dulu memang jarang banget ya transfer lintas Persija itu. Jadi ngelihat Yandi yang masih muda berani ambil langkah nggak takut walaupun asli orang Bandung lah gitu orang Sunda Jawa Barat tapi berani main di Persija itu sebenarnya nggak masalah gitu ya sebetulnya para pemain itu jangan gentar gitu selagi ada kesempatan siapa tahu kan dengan di Persija membuktikan kualitasnya Persib tertarik. Tapi kan memang dulu juga ini kan Lord aja dulu kan bekas dari Persija. Iya, kayak gitu kan nggak masalah Nggak jadi sebetulnya. masalah. Ya, walaupun rival tapi ya itu namanya sepak bola. Asal seperti jangan itu. kayak Memen aja. Maulana Abdurrahman. Ya. Yang sopan ya. Iya. Sopan ya kamu. Nah, Tapi Yandi Sopan Sofian tapi juara. betul juga. Tapi Yandi Sofian juga dia terkenal super sub yang bagus sih. Betul, Super di sub. timnas juga kayak gitu kan dia. Timnas mana aja? Kan Algeria. Dulu sempat timnas. Oh, kamu yang ngatakan berarti. Dulu timnas. nah di sini kan merhatiin pacarnya kan. Kayaknya kamu. Ada aja. Yandi tuh. Yandi Yang kan di dulu. timnas. Uruguay bos. Dia kan apa? SAD. SAD. Dan angkat kualitas kayak gitu masuk tim. Punya kecepatan sih, walaupun secara finishing ya, kalau iya makanya secara finishing strikernya kurang punya egoisme gitu ya itu. Mungkin kayak karena orang Sunda ya jadi orang iya gitu. Main izinin aja lawan yang ngambil bola dari dia gitu. Sebetulnya menariknya si Yandi ini dia itu bisa dibilang pemain yang letik gitu. Masa Iya, muda. letik. Karena kalau misalkan kita compare ya sama pemain timnas lain yang seangkatan lah sama Yandi, kayaknya cuman Yandi aja yang sekarang masih sustain di Persepak bolaan di level nomor 1 lah, level nomor atas. Dia tuh kayak pemain masih muda ya bayang kita ya. Masih muda berapa umur 32 aja. 32. itu berarti seangkatan sama enggak seangkatan sih ya. Sama ini si Ini nggak sih? Samsir Ala. Itu Samsir Ala. Era Salamoni. secara Iya, Alvin Salomon kemana ya? Jericho Cristianto dulu kan. Van Bukering. Anjing itu mah security tempat gudang mah anjing. Ya itu mau siapa bro? Asli. Tapi kalau googling kalian coba googling. Ya emang bener apa Bukering? Jadi Van Bukering itu sekarang jadi Iya, emang Di benar. Belanda atau di Brazil ya? Di Belanda. di Belanda. Belanda. Jadi security. Di Brazil, sorry. Brazil, sana Kalau ketemu di Selanjang. di depan selanjutnya kan ada klub malam. Nah, Suka ke sana ya, Win ya? nah terus ini ada siluet baru di Persib nih. Siluet. Siluet. Ya, sebelum Kan, pertandingan ya. kan itu biasanya ada tanda-tanda surprise nih. Ya, betul. Di GPR baru ada siluet. Kok ini apa Mendoza bukan nih? Iron bukan. Iron bukan nih. Hidung-hidungnya Siapa gitu. nih? Nah itu sebetulnya masih misteri juga. Jadi siapa dong? Tapi kan kalau ngomongin kayaknya itu postur bentuk wajahnya kayak pemain asing gitu. Siapa sih? Sedangkan pemain asing kan udah full. Siapa jelasin dulu namanya? Apanya? Pemain Persibnya namanya yang baru kan? Oh yang baru. Yang baru, Yang kan? baru atau yang siluet? Yang siluet. Yang Yang Siluet apa itu? Yang siluet. Siluet yang mana? Ada. Ada, Jadi tapi- di poster pre-match Persi kemarin lawan Bali. Ya, itu kan biasanya Persib tuh kalau udah ada siluet Ada itu, kode-kode. ada kode-kode gitu. Bukan zaman Pak Teddy. Itu karena mungkin apakah kita masih ngalamin zaman Pak TC gitu kan dari Cahyono gitu. Ya udah. Ini langsung aja nih, Garven Castanir. Gimana nih? Garven Castanir ini. Stangel.
Sebetulnya Garvin ini CV-nya bagus ya di Belanda ini ya. Oh, iya? Dulu kan dia pemain kelahiran Belanda. Siap HRD. U8 kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah 18, 20, 23 dia masuk tuh di Belanda. Tapi di seniornya dia milik Krakau timnasnya tuh. Dan waktu di Belandanya dia seangkat sama Kevin Dix. Kevin Dix sama ini satu lagi siapa? Bek kita juga timnas bek kiri. Bek kiri. Verdong. Nah, Verdong. Iya, seangkatan ya. Kevin Dix. Kirain Arhan. Arhan juga main di Thailand anjing. Oh iya, udah jelas sekarang Bangkok. Udah Bangkok resmi. United. Udah resmi. Udah resmi sama Ajija lagi ini juga. Dikirain masuk ke Liga 1 lagi, kan kualitasnya di Liga 1. Nggak boleh sama bapak mertua. Harus abort 5 tahun. Harus Soalnya kepake banget kalau misalkan di akhir-akhir perlu lemparan jauh. Iya. Pemain lain capek gitu ya. Yang parahnya Arhan teh menarik sih. Nah, balik lagi ke Ya, Castagne ini punya Castagne. kalau CV-nya kan saya belum pernah ngeliat ya, lihat cuplikan-cuplikan juga sebetulnya kadang suka terkecoh. gitu lihatnya bagus atau lihatnya jelek, ternyata bagus atau ternyata jelek, jadi belum berani ngambil statement dia bagus atau jelek gitu, tapi lihat dulu nih CV-nya atau lihat dulu pengalaman jam terbang sama klub sebelumnya sih. Sama riwayat cedera mungkin. Nah, riwayat cederanya ada ya sama pemain mungkin ada lah gitu ya, cuma Cedera mata. yang paling agak miris tuh cedera selangkangan. Kalau pas saya lihat story cederanya sudah saya nggak tahu cedera jenis apa ya di selangkangan. Apakah gesrek atau gitu ya? Aduh, saya kurang paham. Tapi kalau ngelihat secara CV-nya dia pemain yang menjanjikan sih, postur tubuh oke gitu ya. Perawakan lihat mimik muka gitu yang kayak menjanjikan gitu, kayak zamannya Geoffrey Castillon tuh. Kayaknya tuh bener-bener ajeg gitu ya, karena Bojan juga kan pasti punya penilaian lah kenapa ngambil dia. Tapi di press conference sebelum melawan PS Biak besok si Bojan tuh bilang bahwa Garvin Castagne ini sudah datang di Biak ikut dengan tim tapi tidak akan main. Ya, karena masih kitasnya masih Ya, dia juga ingin coba berbaur gitu dengan tim, itu suasananya gimana. Terus dia sudah menantikan, kata Bojan, saya sudah tidak sabar melihat duet David Da Silva dan Garvin Castagne, karena Garvin ini punya kecepatan. Berarti winger dong. Iya, dia posisinya nanti Tapi bisa bisa di Ciro. jadi main 4-4-2. Ya, bisa di Ciro, bisa di Davis. Ya, tapi hati-hati Ciro. soalnya enggak, memang soalnya kalau misalkan untuk backup Ciro sih kayaknya memang kalau saya ya lihat di match kemarin Ciro Kan apa yang kata saya bilang, Ciro udah habis. Ciro itu udah habis. Egoismenya gimana ya? Bola salah passing ke dia gitu ya, marah. Tapi dia salah passing ke orang, dia juga marah. Orang lain mah nggak marah, dia malah marah. Aduh, Marah-marah mulu. marah. Ya itulah Ciro gitu. Tapi kalau Bung Hadi punya analisa bahwa sudah habis, ya saya juga melihatnya kayaknya mungkin ini musim terakhir gitu buat Ciro tuh. Ya, sepakat sih kalau melihat memang, soalnya bukan 1-2 match ya yang itu. Sorry nih Bobotoh, bukannya mengecilkan Ciro. Saya akui Ciro kemarin bagus, cuman kan bukannya tidak mengakui sebagai legenda, tidak. Cuman ya memang udah saatnya refreshment untuk ganti orang di posisi itu. Ya harus sih. Kalau nggak sampai Ciro diperpanjang musim depan, berarti ya emang bener Persib nggak ada uang. bukan nggak ada uang. Berarti emang bener-bener kayaknya udah kekeluargaan banget kalau kayak gitu kelihatannya. Masa pemain yang udah kualitasnya menurun masih terus dipertahankan, dan Bojan pun bisa bertanggung jawab kalau misalnya ternyata Ciro diperpanjang dan flop di musim nanti 2025 nanti. Sebetulnya ini ya si Ciro itu kalau misalkan kita lihat dari kualitas, dari assist atau gol yang dia berikan memang masih memberikan kontribusi sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita lihat gambaran lebih jauhnya, untuk core ability-nya sebagai winger itu udah banyak atribut yang menurun gitu, karena kan umur juga nggak bisa bohong lah gitu. Speed juga dia sekarang udah nggak terlalu apa yang namanya bebet-bebetan gitu kalau bahasa Sundanya, kayak dulu pas masih di Persikabo atau di musim awal di Persib gitu. Terus dari agility, kelincahannya dia juga udah mulai menurun gitu, walaupun kalau misalkan visi dan kemampuan mencetak gol ya masih oke gitu. Tapi kalau untuk fisik memang ya namanya juga umur gitu. Paling ini aja sih. Tapi dia ada satu kemampuan yang bisa yang dia paling unggul lah. Nangis.
dikit-dikit nangis, diganti selalu diganti lah. nangis. Biar ngambil biar Bobotoh Ciro Alves. Soalnya gini sih, sebenarnya kalau saya sebenarnya sepakat sih ya dengan bukan sepakat. Saya pengen aja gitu ada pemain yang dipertahankan walaupun sudah usianya Senja. udur untuk menjadikan legend. Tapi sayangnya kan Ciro itu asing. Ya kan, itu ada kuota gitu. Kecuali dia mau jadi legend naturalisasi dulu, cuma harus jadi legend Persib. Kayak Jupe lah mungkinnya sekarang ya. Ya. Jupe kan jadi mentor kan ujung-ujungnya. Tapi emang kalau dilihat emang jarang pemain yang jadi legend terus jadi legend Persib terus pensiun di Persib gitu jarang ada siapa aja sih? Imade Wirawan. Imade doang kan. Imade Dia kan Wirawan. bukan orang asli Bandung lah gitu. Iya, tapi kan dia legend juga, legend dan pensiun di Persib ujung-ujungnya. Nah, maksudnya itu kan Juga lokal, dulu kan. maksudnya lokal dan Haryono juga nggak jadi legend kan dia yang mundur dulu. Haryono yang pengennya pensiun di Persib kan nggak bisa. Gak akan mungkin. Tapi waktu di Persibnya keren sih. Keren, legend lah itu. Legend lah. Ya. Pertandingan terakhir mencetak gol Penalti. Nanti. gol satu-satu jadi Persib bukan? Ya iyalah penalti apa sih dikasih pertandingan terakhir pasti dikasih lah ke si Haryono. Iya. Waktu itu kita nonton ya langsung. Nonton ya, langsung. Dia nggak mau tuh nolak gitu. Seru lah Haryono. Terus sampai ngasih Lawan PSM kan? after match. Iya, lawan PSM PSM. yang kebantai. Ya asalnya kan kita ketinggalan. Tapi lah respect lah Masar. Mantap. Gelandang pengangkut air. Tapi ngebahas Persib ya memang kemarin ya walaupun masih unbeaten ya, masih unbeaten cuma kemarin lihat mainnya aglinya sangat agli gitu kemarin. Banyak bukan cuman dari lini depan, lini tengah, ini hampir semua lini tuh kacau sih. Kemarin kacau walaupun pada akhirnya itu pun karena ada kartu merah ya, ada kartu merah kita bisa mengunggulkan Persib itu bisa kembali menyamakan kedudukan gitu. Tapi kalau nggak kayaknya repot deh kemarin. Memang udah harus ada perombakan dari Persib. Ya tapi meskipun kartu merahnya kemarin di menit akhir ya, menit akhir. Kalau ngomongin permainan, sebenarnya yang bikin ngancurin permainan Persib kemarin negatif footballnya Bali United menurut saya ya, karena Bali United pertama sering buang-buang waktu, buang-buang waktu yang dimana dia ya Bung Binder juga kan ngomong mereka dijuluki sebagai guling-guling FC. Ya terbukti kemarin. Yang anehnya pertandingan sebelumnya Bali United nggak kayak gini kok, nggak kayak gini. Cuman pas lawan Persib guling-guling itu terjadi lagi. Apalagi setelah unggul. Nah artinya sebenarnya bukan Persib yang nggak bisa ngendaliin pertandingan, tapi Persib kehambat dengan permainan negatif footballnya si Bali United. Meskipun kemarin Bali United bermain cukup baik juga ya, dia bisa counter attack-nya yang namanya Bali United mengandalkan counter attack terus kan, strategi teko kan. Nah cuman kemarin pas counter attack pertahanan Persib juga jago sih kemarin. Dibilang Gustavo sama si Nicky Pers bagus lah kemarin di pertandingan kemarin. Cuman sayangnya ya gol Bali United itu siapa? Arjuna. Ya sama Arjuna itu kan ya bisa dibilang gol jatuh dari langit juga sih. Iya kan sih? Iya kan? Kalau misalkan jatuh dari langit banget kayaknya enggak ya gitu karena ada skema di situ. Dan juga kan harusnya Edo itu lebih marking si Arjuna gitu. Karena dia kan jumping tapi nggak kena gitu. Perhitungannya miss lah gitu. Iya. Tapi ya kalau dibilang pertandingan kemarin Persib semenjak ya pas kartu merah loh. Kan pas kartu merah tuh sisa 10 menit perpanjangan waktu kan 10 menit. Di situ Persib udah mulai tuh karena udah negatif footballnya si Bayern itu udah nggak berjalan lagi. Persib udah mulai nguasai pertandingan tuh. Cuman ya yang bisa dikonversi jadi gol cuma satu dari si Gustavo. Nah tapi kredit poin kemarin ke pemain pasti saya pribadi sih sukanya ke si Gustavo pertandingan kemarin karena penyelamatannya banyak dia juga terus sama ngegolin meskipun game changer Beckham. Gimana Beckham tuh? Udah nggak cocok di bench. Nah iya, tapi semenjak saya ngomong Beckham cocoknya di bench itu kayaknya nonton apa? Nonton obrolan mediocre. Lihat kritik saya, dia merasa
termotivasi. Akhirnya gacor tuh sampai kemarin selalu jadi super sub dan akhirnya game changer banget lawan Bali kemarin itu sampai akhirnya kan marahin dulu ball boy akhirnya ngasih jersey itu karena emosional banget ya. Tapi nggak dilihatin ya ngasih jersinya ya? Nggak dipublish. After match. Tapi ada foto-fotonya. Ada foto-fotonya. Nah itu kan sebetulnya masuk ke bahasan yang tadi ya negatif footballnya Bali ya. Salah satunya yaitu nahan bola supaya nggak cepat bermain lagi. Itu di ball boy-nya juga termasuk salah satu strategi karena di Bandung pun seperti itu. Ball boy Bandung kalau kalian bisa perhatiin nahan bola. Jadi lawan Bali ini sebenarnya banyak intrik banget. Tapi dari 10 pertandingan terakhir itu kan kalau di liga malah nggak pernah menang lagi Persib lawan Bali itu. Tapi menangnya di Championship Series itu. Betul. Tahun lalu itu. Pokoknya Persib nggak pernah menang kalau misalnya format kompetisi. Iya, susah menang lawan Bali. Nggak pernah kalau format kompetisi. Kalau Champions Series 2 kali kalau nggak salah ya. seri sekali, menang sekali di Bandung. Nah, tapi kalau lawan Bali United, saya lihat sekarang lebih rame dibandingkan lawan Persija Jakarta. Derby Indofood. Ya, maksudnya kalau Persija itu kan lebih apa ya? Sekarang lebih nggak ada emosionalnya. Kayak fair play lah kelihatannya masih fair play mainnya. Kalau lawan Bali United kayak panas gitu situasinya sampai kemarin kita lihat Bojan Hodak kemarin marah-marah. Kartu kuning nggak sih dia? Kartu kuning sama Teko juga sama sampai di di pinggir lapangan pun ribut gitu. Ya artinya tensinya tinggi kan. Meskipun kan ada yang ngomong ini mah settingan, ini mah dua tim yang satu kepala katanya kayak gitu. Ya terbukti di lapangan tensi tinggi dan itu bukan by design, itu benar-benar murni mereka pengen nyari kemenangan. Cuman yang anehnya Persib lawan Bali selalu seri kebanyakan. Itu sih sebetulnya dia kalau kita lihat dari pertandingan kemarin itu agak kayak dejavu pas semifinal Championship Series gitu. Persib ketinggalan duluan terus bisa menyamakan kedudukan di akhir laga lah gitu. Cuman kalau kita lihat kemarin permainan Persib ya sebetulnya di babak pertama starting line up yang dikeluarkan sama Bojan itu di babak pertama kan Bali kelihatan main lebih efektif ya gitu. Pada saat si Irianto masih main di tengah gitu. Iya, itu di tengah gitu kan. Masih main di tengah. Tapi bagusnya pada saat babak kedua Bojan Hodak melakukan adjustment taktik gitu. Narik Kakang keluar, terus Irianto di iya benar. mereka masuk gitu. Di situ di awal babak kedua mulai tuh Persib meningkatkan intensitas sama dari sana gitu. Dan puncaknya pada saat ya Bisroni kena kartu merah. Nah, di situ Persib lebih dan seharusnya pemain Bali United banyak yang kartu merah kasar banget kemarin dan wasit pun tidak banyak tidak ngecek VAR. Banyak yang miss di VAR yang enggak dicek ya. Gila. Enggak, tapi kan memang kalau ngebahas wasit memang kan udah berulang-ulang kali saya bilang kredibilitas wasit di Indonesia itu masih harus dipertanyakan. Iya. Banyak keputusan-keputusan yang masih bukan nggak jelas lagi, jelas-jelas salah. Kayaknya ada konspirasi. Terutama waktu Bali lawan Persib gitu ya. Nah ini derby Glenn Sugita ini nih. Pemiliknya sama. Ya nggak bisa Kalau Peter mata kita. Kalau Peter Tanuri sampingan lah. Tapi kalau ngelihat pertandingan lawan Bali kemarin ya, Persib itu selalu kesulitan kalau melawan tim yang punya main bertahan ya. Iya gitu, main bertahan terus kayak rap-rapnya Medan dulu nih. Wah, ngepresnya tuh Edan baru dari lini belakang Persib main Bali udah ngepres gitu kan. Tapi lini belakangnya tetap solid gitu Bali. Kayak persis kayak kemarin lawan main di Solo. Kesulitan juga tuh Persib karena Solo benar-benar jadi kayak ada semangat ke 200 gitu ya lawan Persib itu. Ya pasti setiap tim lawan Persib itu nah itu selalu kesulitan Persib itu jadi kayak udah mah nggak ada skema ya mau jantai gitu ya di press bingung ngalirin bolanya. Bojan nggak punya skema. Tapi ini ya kalau yang itu ya sebetulnya kan banyak kritik ya gitu. Bojan main nggak ada skema dan lain-lain. Cuma kalau misalkan kita lihat
dari tim yang dulu yang sebelumnya ditangani sama Bojan ya, Kuala Lumpur FC, memang mainnya kayak gitu. Bojan itu nggak butuh main cantik, yang penting ngegolin menang. Berarti itu strategi dong. Iya, jadi strateginya begitu, gak perlu main cantik, Strategi yang penting ngantuk. efektif. Malah nggak ngantuk sebenarnya. Ini saking nggak ngantuk tapi jadi mas nonton. Nah, jadi sebenarnya kan kita ini udah nonton banyak pertandingan kan ya. Terus kan memang tipikal pelatih zaman sekarang tuh ya taktikal, semua skema gitu. Dan mungkin gayanya Bojan tuh masih klasik. Kan memang bola-bola klasik tuh gitu, mengandalkan dengan intuisi mengandalkan intuisi pemain gitu kan, individualitas gitu. Jadi mungkin dengan banyaknya tim yang skema-skema tapi di Indonesia itu kurang jalan, dijebol dengan skemanya Bojan itu tuh bagus gitu. Berarti Indonesia belum nyampe berarti. Belum. Kualitas lapangnya aja untuk Otaknya berarti belum. bukan otak, banyak faktor dari mulai pembinaan, kualitas lapang, karena kalau misalkan dilihat di luar negeri ya, pelatih yang punya kualitas tinggi itu untuk menjalankan operan-operan pendek itu perlu rumputnya itu berapa senti, terus kedataran lapangan itu harus dicek, sedangkan di kita kan kalau ngoper Edo aja sampai jebret. Dado. Dado. Salah deh. Tapi yang paling bisa disoroti zaman Hodak ini adalah fight-nya Persib itu sampai 90 menit plus gitu. Makanya mental juara, bos. Unbeaten bos. Itu yang harus diperhatikan. Jadi lawan juga ngelihat Persib itu akan berjuang sampai akhir, makanya Bali kemarin tuh ketar-ketir waktu Besronnya keluar, karena ternyata pertambahan waktunya 7 menit ya, 10 menit. Karena kan kartu merahnya ada di menit 90-an. 10 menit. Jadi mas ketar-ketir, akhirnya ya jebol juga. Badut Badutnya aja ke 1, apalagi kalian. Kalau kalian main di Asia Yang katanya Badut. Badut Asia tapi unbeaten 17 pertandingan. Tapi next match itu Persib lawan apa ya? PSBS Biak. Biak. Waduh. Nah itu ada fun fact lagi loh. Fun fact tanah Papua buat Persib ini lumayan tricky ya gitu. Iya. Dulu sih zaman Persiwa Wamena, terus ada Persidafon Solo, Persiram Raja Ampat, Persiram Raja Ampat. Iya, Raja Ampat benar. Zaman itu Perseru-seru, selalu tim di sana tuh dulu. Wah, fightingnya bener. Terus apalagi kalau dulu zaman di Wamena, nggak tahu ya kalau di Sentani, kalau di Wamena itu kan ketinggian stadionnya benar-benar di atas 800 mdpl gitu, jadi sampai kekurangan oksigen lah gitu. Tapi nggak tahu nih kalau di Sentani, saya juga belum tahu faktanya. Tapi intinya pasti semangatnya tuh berlebih. Apalagi teman-teman di timur itu kan jarang banget gitu ya punya hiburan dengan lawan tim besar gitu, pasti. Dan itu supporternya main di home langsung main di home, stadionnya bagus, Lukas NMB. Itu nama stadionnya stadion apa, bos? Nah itu Saya nggak tahu. Lukas NMB itu siapa? Nama stadionnya Lukas NMB. Oh iya, itu jadi skala Santiago Bernabeu gitu. Jadi kayak dulu mungkin gelombang ada Rosada gitu. Iya. PBL hampir kan. Ada fun fact lagi. PSBS Biak hanya memainkan laga home itu melawan Persib doang di musim ini. Itu yang aneh. Enggak, maksudnya meskipun nanti next match dia udah nggak main di Biak lagi. Dia balik lagi ke Bali. Ada apa dengan pertandingan besok? Itu. Ada apa dengan pertandingan melawan Persib? Kenapa harus lawan Persib di kandangnya? Dan apakah emang nanti di Biak kekalahan pertama Persib? Nggak tahu. Prediksi Brodin tadi katanya kalah Persib ya? Saya ada feeling karena ngelihat tren biasanya awal-awal tahun teh kayak kemarin lawan Bali juga kan, aduh agak tersyok-syok gitu ya. Saya takutnya malah di Biak ini malah jadi kekalahan pertama Persib di musim ini gitu. Ada khawatiran di sana, tapi yang jelas ngelihat apalagi 4 pemain ya kita tuh ya absennya. Gustavo, Beckham, Vin Mendoza, dan Ciro Alves gara-gara penerbangan. Gimana coba dijelaskan penerbangan? Isunya gara-gara penerbangan. Dia ada fobia. Oh, jadi setiap away naik pesawat nggak mau. Yang jauh, naik pesawat itu dia minta izin. Apakah profesional?
Silakan dijawab di kolom komentar. Mungkin nanti dia harusnya naik bis aja. Jadi menang. Persib udah selesai kompetisi dia baru masuk Sentani kalau naik bis. Makanya kalau lebih baik Ciro udah nggak harus ada di tim sih di musim depan. Kalau misalnya emang isunya kayak gitu ya. Karena gini, Persib lagi butuh pemain, banyak yang absen, ditambah dia absen, ya menambah kekurangan pemainnya Persib, menambah benar-benar amunisi Persib seadanya. Yeah. Bahkan Bojo Halda kemarin ngomong sampai ngomong kayak gini. Sekarang adalah waktu untuk pemain yang jarang main. Buktikan bahwa kalian kualitasnya di atas mereka. Ya, berarti Bojan Hodak juga tahu bahwa sekarang tuh ada banyak yang bolong di pertandingan ini. Iya. Itu sih. Kira-kira yang ngisi posisi Ciro siapa ya? Lihat dulu ya. Aduh. Siapa lagi? Ferdiansyah ada kemungkinan selalu dimainkan kalau misalnya ada yang absen. Iya sih. Ferdiansyah. Tapi si Ferdiansyah emang pernah main ini dari awal? Pernah lawan kemarin Lupa. sebelum lawan Bali lawan apa? Sebelum Bali di Bandung berarti. Masih Solo. Solo. Lawan Solo. Tapi emang sebetulnya ini ya kalau dari materi pemain memang tidak memihak Persib sebetulnya, cuman mudah-mudahan aja Persib jadi tim pertama yang mengalahkan PSBS Biak di Lukas NMB Stadium. Nah, tapi kan gimana juga ya itu memang udah harus terjadi lah, Ya. kan nggak bisa, itu mah di luar prediksi pelatih ya, cuman mungkin ya Ciro tolong aja dong. Kalau bisa pergi aja lah, lagi kurang nih. Nah, menurut Bro Edwin nih, nanti Persib tandang ke sana menang atau kalah berapa? Kalah 1-0. Tipis. Bro Aldi, Kayaknya draw 1-1. Bro Hadi. Hah? Menang 2-0. Ciro yang ngegolin. Kalau misalnya menang, jaminan untuk back to back. Kalau menang, kalau kalah ya udah sewajarnya. Kalau dari saya pribadi sih menang tipis dengan sangat-sangat ugly 1-0. Jadi keserang terus tapi nanti di menit akhir ngegolin. Sangat ugly itu. Iya, sangat-sangat ugly. Spesial ugly win. Yang penting juara. Juara poin. Ya, Oh berarti yakin juara. Mourinho way. Yakin lah. Oke. Dengan unbeaten-nya Persib sekarang back to back dan itu jadi rekor. Amin. Soalnya mental Kok Persib amin? nggak ada yang bisa mengalahkan sekarang. Gimana gitu? Pendukung Persib. Dulu waktu kecil. Sekarang mau sobo. Sekarang udah sombong. Oke, paling kita berharap mungkin Persib nanti bisa menang, dan untuk pemain-pemain transfernya itu tadi sudah dibahas semua ya. Semoga juga ini menjadi transfer yang baik bagi tim-tim yang sudah melakukan transfer ya, seperti dari Persija tadi, dan tadi apalagi yang itu Barito, Persebaya, Malut United. apalagi tadi dengan adanya Yandi juga ya. Ah, itu. Semoga itu bisa menjadi Lebih meramaikan lagi Liga 1 Dan lebih maju lagi Liga 1. Amin. Dan terakhir sih mungkin wasit dan lapangan harus diperbaiki. Mohon Pak Erik. Oke. Pak Erik, Paling tunggu. sekian aja dan terima kasih dari obrolan mediocre.